Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor energi ya, energi khususnya basic industry. Yang pertama kita bahas ada Antam, ANTM. Hari ini ditutup melemah 3450, turun 100 poin atau minus 2,81%. Value transaksi sebanyak 676 miliar rupiah, sangat rame. Asing net sell 150 miliar rupiah. Asing turun, asing jualan, harga sahamnya turun ya, karena Antam ini di bandari asing ya. Karena ketika asing akumulasi mulai dari tanggal 9 April ini sampai ini di tanggal 4 Juni asing selalu beli ya. Ini hampir selalu beli, hanya jualan sedikit ini, dan kemarin baru jualan di tanggal 5 Juni kemarin. Jadi harganya turun ketika asing jualan. Kalau kita lihat dari moving average, Antam berada di atas MA 200, jadi bisa dibilang Antam sangat uptrend teman-teman. Jadi ini resist yang susah dijebol ya. Antam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dicoba. 6 kali dicoba jebol, dan sekali jebol langsung naik terus ke utara sampai di high-nya di sekitar 3.600-an. Oke, Antam menurut saya masih sangat uptrend, ini koreksi sehat. Tapi kalau asing mulai jualan terus ya cukup bahaya ya Antam ya. Oke, kita lihat chart 5 menit Antam. Nah, ini di jam 9 di opening market ada buangan, jam 9 lebih 5 ada buangan juga, lalu di jam 9.45 ada buangan. Oke, Antam menurut saya masih potensi turun berdasarkan chart 5 menitnya karena ada jualan masif. Ya mungkin besok kalau asing masih jualan, potensi turunnya masih lebih besar teman-teman kalau asing konsisten jualan lagi. Tapi kalau kita lihat dari chart 5 menit ini potensi turun ya untuk Antam. Lalu kita lihat broker summary Antam. Untuk investor lokal dan investor asing, top 1, top 3, top 5, dan rata-ratanya semuanya menunjukkan distribusi. Broker yang jualan ada YU, AK, BK, MG, yang beli DP, XL, BB, CP. Nah ini retail beli malahan XL, FOMO ya, Stockbit ini retail FOMO beli, jadi malah diturunin sama asing. Kemudian kita lihat broker domestik. Nah broker domestik ini menunjukkan indikasi big akumulasi ya teman-teman, dari top 1, top 3, top 5. Ada XL, broker retail akumulasi, kemudian CC dan BB serta CP dan KK ini beli. Sedangkan broker asing, broker lokal yang jualan ini dikit ya, MG, YP, GR ini nilainya di bawah 10 miliar semua. Sedangkan nilai beli dari broker lokal ini gede-gede di atas 10 miliar ya, kayak XC ini juga 12 miliar, KK, CP 21 miliar. Nah ini. Terus kalau kita lihat dari foreign top 1, top 3, top 5 dan rata-rata secara broker summary semuanya menunjukkan distribusi teman-teman. Jualannya ada YU, AK, BK, CC. Nah ini jualannya gede-gede, ada 76M, 46M, 40M, 31M. Sedangkan yang broker asing beli ada broker DP sekitar 40an M. Sisanya di bawah 10M semua. Oke, selanjutnya kita bahas saham SMGR, Semen Indonesia. Hari kemarin ditutup di 2740, turun 50 poin atau melemah 1,79%. Value transaksi sebanyak 33 miliar rupiah. Asing net sell 4 miliar rupiah. SMGR, kita lihat chart daily-nya seperti apa. Apakah menarik? Nah, SMGR ini sebenarnya membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di 3.700. Nah, itu targetnya cukup tinggi teman-teman. Nah, tapi setelah dia break garis resistance-nya ini supaya patternnya valid, pattern inverted head and shoulders-nya, dia balik turun ke bawah teman-teman. Tapi ini berhasil rebound ya, semoga besok masih potensi melanjutkan kenaikannya. Kalau ini jebol dan candle merahnya cukup dalam dengan volume yang besar juga, artinya SMGR balik downtrend lagi teman-teman. Kalau dilihat dari MA 200 pun dia belum tembus MA 200, jadi ya masih downtrend sebenarnya SMGR. Lalu kita lihat chart 5 menitnya SMGR seperti apa. Apakah menarik? Nah, SMGR apakah ada akumulasi? Ini di jam 9 openingnya gap down teman-teman. Gap down tapi habis itu ada yang akumulasi. Terus akumulasi cukup banyak ini. Kemudian ada distribusi. Kemudian distribusi lagi, terus ada akumulasi. Oke, akumulasi lagi di jam 15.45. Menurut saya di SMGR ini dominan akumulasi ya teman-teman, tapi harganya diturunin. Sepertinya SMGR ini sedang menurunkan penumpang teman-teman. Oke, potensi berdasarkan chart 5 menitnya minggu depan hari Selasa SMGR berpotensi naik. Kita lihat broker summary, top 1, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi. Broker yang beli ada KZ, BB, TP, ZP, semuanya di atas 1M. Kemudian broker yang jualan ada BK, LG, YJ dan PD.
Kita lihat kalau broker domestik menunjukkan akumulasi ya, top 1, top 3 normal akumulasi, dan top 5 dan rata-rata menunjukkan big akumulasi. Broker yang beli ada KZ, BB, TP, CC, semuanya di atas 1M, dan yang jualan ada LG, YJ, PD, semuanya juga di atas 1M. Terus kalau dari foreign memanfaatkan rebound ini untuk distribusi barang ya. Ini top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big distribusi untuk SMKR. Kita lihat yang jualan ada BK, CC, YP, kemudian ada ZP. Oke teman-teman, kita bahas saham selanjutnya. Saham INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa. Hari kemarin ditutup di 5150, menguat 50 poin atau naik 0,98%. Value transaksi sebanyak 13 miliar rupiah. Asing net buy 900 juta. Nah, kalau kita lihat 1 bulan ke belakang, asing dominan jualan di INTP. Kita lihat INTP secara chart bagaimana? Apakah menarik? Nah, kita lihat dulu dari MA200. Kalau dilihat dari MA200, INTP ini belum menyentuh MA200. Bisa dibilang INTP ini belum uptrend, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya INTP ini berpotensi membentuk pattern cup and handle. Tetapi setelah break resistnya supaya patternnya valid, dia balik ke bawah, teman-teman. Artinya pattern ini gagal dibentuk, tidak valid patternnya, dan potensi malah membentuk seperti pattern double top, teman-teman. Ini seperti pattern double top ya, teman-teman. Nah, potensinya turun ini untuk INTP, kita lihat. Nah, walaupun topnya nggak sama persis, tapi ini bisa dibilang ini mirip double top, teman-teman. Nah, potensi kemana penurunan INTP? Kita lihat potensi penurunannya di harga berapa. Nah, potensi penurunan di 4.300, pas di supportnya, teman-teman. Di support ini ya, potensi penurunan INTP. Jadi yang punya barang INTP hati-hati, kalau dia sampai jebol 4980, potensi ke 4310 penurunannya. Oke, kita lihat chart 5 menitnya INTP, apakah menarik? INTP kita lihat mulai jam 9 netral. Ini ada buangan, teman-teman. Ada buangan di 13.30, kemudian ini ada akumulasi di 14.15, akumulasi lagi di 14.30, akumulasi kecil di 14.40. Oke, dominan akumulasi, teman-teman. INTP dominan akumulasi. Jadi potensi minggu depan berdasarkan chart 5 menitnya untuk hari Selasa, INTP potensi naik. Kita lihat dari broker summary untuk all investor, yaitu menunjukkan distribusi, teman-teman. Top 1, top 3, top 5 menunjukkan distribusi dan rata-ratanya big distribusi. Broker yang jualan ada OD, ZP, PD, KI, XL. Sedangkan yang beli ada AK, YU, BB, dan BK. Ini asing-asing nggak yang borong? Kita lihat kalau domestik, nah domestik big distribusi semua ya. Broker-broker lokal pada jualan kayak OD, PD, KI, XL, XC. Nah, ini retail-retail jualan, teman-teman. Sedangkan ini yang beli ada YU, BB, AZ, dan AU. Kalau kita lihat dari broker asing foreign, nah ini top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big akumulasi. Yang beli ada AK, kemudian BK dan BB. Sedangkan broker asing yang jualan ada ZP, CC dan YU. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bahas saham BRPT. Wah, ini naik kencang ya kemarin. BRPT kemarin ditutup di 1510 dengan kenaikan 220 poin atau naik 17%. Value transaksi sebanyak 1.300 miliar. Wah, sangat ramai ya BRPT ya. Asing net buy 200 miliar. Wah, gede ini, teman-teman, untuk BRPT. Kalau kita lihat dari transaksi asing yang sangat gede dan value transaksi yang sangat besar sampai triliunan, menurut saya potensi minggu depan berdasarkan chart daily-nya BRPT opennya langsung gap naik, teman-teman. Jadi manfaatkan ini untuk jualan ya kalau sudah ada barang dan tradingnya harian. Kemungkinan besar hari Selasa minggu depan BRPT akan naik. Nah, kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya BRPT ini membentuk chart pattern cup and handle, kemudian dia menembus sampai sembus targetnya di 1060. Tapi setelah itu dia tetap naik kencang, teman-teman, sampai 1500. Sangat uptrend BRPT. Kalau dilihat dari MA 200 pun setelah jebol dia langsung ke utara. Jadi sangat uptrend untuk BRPT. Nah, kalau kita lihat kalau garis MACD ini, ada garis MACD yang ditembus sejak tanggal 14 April. Artinya ini sangat menarik, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan MACD sebagai indikator untuk trading,
dan beli ketika terjadi golden cross di tanggal 14 April, profitnya lebih dari 100% teman-teman, karena ini harganya di 700 teman-teman. Harga 700 golden cross-nya ya sekarang harganya 1.500 ya, naik tinggi. Oke, BRPT 5 menit seperti apa? Nah, ini ada volume besar di jam 9, jam 9.10 ini akumulasi semua teman-teman. Jam 9.15, 19.20, dan ini jam 9.25 distribusi kecil, kemudian akumulasi lagi di 9.30, di 9.35 akumulasi, 9.40 akumulasi, distribusi kecil, akumulasi, sangat banyak akumulasinya teman-teman. Jadi potensi minggu depan hari Selasa BRPT masih akan melanjutkan kenaikannya. Kita lihat dari broker summary. Untuk all investor menunjukkan akumulasi besar, big akumulasi untuk broker top 1, top 3, top 5, dan rata-rata menunjukkan big akumulasi. Broker yang beli ada CC, AK, EP, BK, SS, dan AG, dan sisa-sisanya broker kecil lainnya. Kemudian yang jualan ada SG, MG, YP, YJ, XL, PD, TS. Nah, ini retail ya, YP, YJ, XL, retail, PD ini jualan. Jadi bagus, retailnya jualan, sedangkan investor besar pada akumulasi. Nah, kalau kita lihat dari broker domestik, broker lokal ini menunjukkan distribusi besar ya. Top 1 netral, top 3, top 5, dan rata-rata menunjukkan big distribution. Kita lihat broker lokal yang jualan ada SG, MG, YP, YJ, XL, PD, TS, XA. Yang beli ada CC, EP, SS, YB, TP. Nah, ini domestik, akumulasi sedikit. Di BRPT sangat asing. Nah, asing ini yang borong teman-teman. Kita lihat ya, YU, AI, IF ini yang jualan nilainya cuma 2,7 M, 1,5 M, terus ratusan juta. Sedangkan yang beli AK, CC, AG, ZP ini nilainya puluhan miliar teman-teman. Jadi asing akumulasi kuat saham BRPT. Nah, silakan teman-teman tentukan kalau mau day trading ya besok open gap pembukaan bisa TP atau masih kuat hold sampai jika dinaikkan sampai lebih tinggi. Oke, selanjutnya setelah BRPT kita bahas saham Inco Vale Indonesia. Kemarin ditutup di 310, turun 160 atau melemah 4,13%. Value transaksi sebanyak 88 miliar. Asing net sale 5 miliar rupiah. Kita lihat Inco chart daily-nya seperti apa. Apakah menarik untuk trading? Nah, Inco ini sebenarnya membentuk pattern cup and handle dan dia mempunyai target penguatan di 3740 dan sudah tertembus teman-teman. Ini sudah tertembus, jadi wajar kalau dia kemarin koreksi karena targetnya sudah tersentuh. Nah, kalau kita lihat dia juga sudah membreakout MA 200, jadi untuk Inco menurut saya mulai uptrend ya teman-teman, mulai uptrend secara garis MA. Sangat menarik. Nah, untuk day trading gimana Inco, apakah menarik? Kita lihat chart 5 menitnya, apakah ada akumulasi yang cukup besar atau distribusi. Nah, ini teman-teman, kita lihat Inco di jam 9 ada buangan besar. Orang-orang pada buang barang langsung teman-teman. Satu, kemudian 9/5 dan 9/10 buangan lagi teman-teman. Oke teman-teman, 3 kali buangan di awal jam perdagangan. Jadi setelah itu dia sideways. Potensi menurut saya Inco masih akan melanjutkan penurunannya untuk hari Selasa minggu depan, karena di perdagangan kemarin hari Kamis banyak buangan yang cukup besar. Kita lihat Inco all investor. Untuk top 1 menunjukkan akumulasi teman-teman, dan top 3, top 5 dan rata-ratanya menunjukkan netral. Nah, ini ZP ini borong sendiri teman-teman. Lainnya transaksinya di bawah 3,5 M ya, kayak XL, AG, CC, YP ini di bawah 3,5 miliar dan ini AZ ke bawah ratusan juta. Tapi di ZP borong 17,9 miliar rupiah. Sedangkan dua orang jualan ada AK, NI, TP, YU, BK, dan XA. Ini sangat variatif ya, hanya AK dan NI yang jualan gede, sedangkan sisanya jualannya kecil-kecil. Lalu kita lihat dari broker domestik, ini menunjukkan akumulasi untuk broker domestik yang beli ada CC, XL, YP, ZP, AG, dia borong sekitar miliaran rupiah. Sedangkan yang jualan ada NI, YU, TP, XA, dan XC serta LG jualannya juga dalam miliaran rupiah. Nah, kalau kita lihat dari foreign, top satunya akumulasi ini ZP tadi sendiri dia borong, sisanya top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi. Yang selain ZP menunjukkan jualannya teman-teman. AK, CC, NI, BK, TP itu jualan. Oke, Inco minggu depan hari Selasa potensi masih akan turun. Lanjutnya kita bahas saham TINS. TINS ditutup di 1230 naik 25 poin atau menguat 2,07%. Value transaksi banyak 153 miliar. Asing net sale 15 miliar rupiah. TINS kita lihat chart daily-nya. Nah, TINS ini seperti membentuk pattern cup and handle teman-teman.
Oh salah, ini pattern inverted head and shoulders teman-teman. Dengan target penguatan ada di 1625 dan ini resistnya sudah kejebol tapi dia balik lagi. Nah kalau kita lihat dari MA200 menjadi support kuat untuk TINS dan dia berarti sudah mulai uptrend karena di atas MA200. Ini sempat mau dijebol satu kali, dua kali, dia langsung rebound terus ketika menyentuh MA200 nya. Jadi TINS menurut saya sangat uptrend. Oke, TINS kita lihat chart 5 menit apakah menarik untuk day trading minggu depan. Nah, TINS di pagi-pagi ada akumulasi teman-teman. Jam 9 akumulasi, kemudian didistribusi di jam 9.05, kemudian dua akumulasi di jam 9.20 dan 9.25. Menarik TINS menurut saya untuk minggu depan karena banyak akumulasi berdasarkan chart 5 menitnya, jadi potensi TINS minggu depan hari Selasa akan naik. Nah, untuk broker summary sendiri untuk semua investor top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan netral. Domestik, kalau kita lihat dari domestik ini menunjukkan akumulasi ya teman-teman, top 3, top 5 dan rata-ratanya akumulasi. Dengan yang beli ada broker GR, YP, PD, CP, HD, ZP, LG dan semuanya kecil-kecil tapi nilainya miliaran rupiah teman-teman. Sedangkan broker yang jualan ada AZ, SG, XA, OD. Nah ini yang jualan dalam jumlah miliar, sisanya jualan dalam ratusan juta saja. Kemudian dari broker asing menunjukkan distribusi di saham TINS, broker yang jualan ada ZP 5,2M, BK 4,5M, CC 3,9M, AK 3,8 miliar. Kemudian yang broker asing yang beli ada YP 1,7 miliar, sisanya di bawah 1 miliar. Oke, menurut saya potensi minggu depan TINS masih akan naik. Kemudian selanjutnya kita bahas INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Kemarin ditutup di 6425, turun 250 poin atau minus 3,74%. Value transaksi sebanyak 55 miliar, asing net sell 28 miliar. Kalau kita tarik sebulan ke belakang di saham INKP, asing rajin jualan saham INKP. Nah kita lihat apakah dengan asing jualan sahamnya malah turun atau naik di chart daily-nya. Dari mulai tanggal 6 Mei ya kita lihat. Nah asing jualan tapi sahamnya naik teman-teman ini. Ini menarik untuk INKP karena asing tidak terlalu dominan di sini. Nah kalau kita lihat INKP sedang akan menguji MA200 untuk mengubah arahnya menjadi uptrend. Terus kalau kita lihat dari chart pattern, INKP menunjukkan ada pattern cup and handle dengan target penguatan di 8.225 atau 8.250 ya. Dan ini setelah tertembus resistnya, INKP kuat naik ke atas teman-teman. INKP naik ke atas walaupun ada koreksi kecil tapi dia masih uptrend teman-teman untuk INKP berdasarkan chart daily-nya. Oke, kita lihat sekarang chart 5 menitnya INKP seperti apa. Nah, INKP ini netral teman-teman menurut saya. Sepertinya netral. Oh tidak, tapi ini ada buangan di jam 9, kemudian buangan jam 14.15, buangan lagi di jam 14.35, kemudian buangan lagi di jam 15.45. Oke, INKP banyak buangan teman-teman di hari perdagangan hari Kamis kemarin. Jadi potensi minggu depan hari Selasa INKP menurut saya berdasarkan chart 5 menitnya masih akan lanjut turun. Sekarang kita lihat dari broker summary, top 1 menunjukkan netral, top 3, top 5 dan average menunjukkan distribusi ya teman-teman untuk semua investor. Broker yang jualan itu ada CC, TP, AK, DX, BK, ZP jualan di atas 1M semua. Sedangkan yang beli ada DH, PP, NI, AI dan GR. Oke, ada XC retail 1,3 miliar sama YP 1 miliar, ini retailnya ikut borong ketika harganya turun. Nah kita lihat sekarang dari broker domestik. Broker domestik menunjukkan akumulasi di INKP. Yang beli ada ZP, DH, PP, NI, AI, GR, XC, YP. Semuanya akumulasi di atas 1 miliar rupiah. Sedangkan yang jualan ada DX, CC. Jualannya di sekitar 2,7 miliar dan 4,5 miliar. Sedangkan broker asing kita lihat, asing distribusi di saham INKP. Ini yang beli cuma KK 16 juta, sisanya ZP, TP, CC, AK, BK. Jualan semua di INKP dengan transaksi mulai dari 4 miliar sampai 8 miliar rupiah. Jadi asing distribusi INKP teman-teman. Potensi minggu depan berdasarkan chart 5 menit, INKP masih akan lanjut turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham yang terakhir yaitu MDKA, Merdeka Copper Gold. Kemarin ditutup di 2160, turun 80 poin atau minus 3,57%. Value transaksi sebanyak 163 miliar rupiah. Asing net sell 21 miliar rupiah. MDKA, kita lihat chart daily-nya seperti apa. MDKA, kalau kita lihat dia membentuk pattern cup inverted head and shoulders teman-teman. Target penguatan ada di 2580. Ini sudah mencapai 2290 tapi terreject dan koreksi teman-teman.
Menurut saya MDKA masih potensi karena dia masih berada di EMA 200 dan jauh di atas support 1810. Jadi untuk swing yang punya barang ya masih bisa dikawal dengan stop loss disesuaikan apakah pakai EMA 200 atau ketika jebol supportnya di 1810. MDKA chart 5 menitnya seperti apa? Kita lihat. Ini MDKA jam 9 buangan teman-teman. Jam 9 buangan, 9 lebih 5, 9 lebih 10 buangan kecil, kemudian di jam 9.20 ada buangan lagi. Oke, berdasarkan chart 5 menitnya MDKA banyak buangan teman-teman. Potensi minggu depan akan turun lagi hari Selasa. Kalau kita lihat dari broker summary top 1, top 3, top 5 dan average menunjukkan distribusi ya untuk semua investor. Nah, kalau investor domestik ini top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi di saham MDKA. Ada AI, OD, KZ, XL, NI, XC ya, broker-broker detail ya akumulasi. Kemudian yang jualan ada YP, LGA, OSS dan GR. Kalau kita lihat dari Foreign memanfaatkan kenaikan saham MDKA untuk jualan. Ini ada broker CC, AK, BK ini jualan ini 14M, 12M, 3M. Sedangkan broker asing yang beli hanya YP 10M, sisanya LGYU ini kecil nilainya, hanya di bawah 20 juta. Oke, MDKA minggu depan potensi masih akan melanjutkan penurunannya di hari Selasa. Oke, teman-teman, demikian pembahasan analisis teknikal saham-saham di sektor energi di Basic Energi ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.